Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi statistika bagian ke-10 ya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan diklik like, subscribe dan klik loncengnya agar kalian bisa mengetahui video-video terbaru dari saya. Oke, lanjut ke materinya. Nah, kita ingat lagi materi di video-video sebelumnya, yaitu tentang ukuran penyebaran data. Nah, macam-macam ukuran penyebaran data ya, diantaranya yaitu jangkauan atau ring, kemudian simpangan rata-rata, ragam dan simpangan baku, kuartil, desil, persentil, angka baku atau nilai standar, dan koefisien variasi. Nah, untuk materi yang nomor 1 sampai dengan ke-5 ya, ini sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang ke-6, yaitu tentang persentil ya. Nah, persentil ya, persentil dari kata persen. Persen itu artinya per 100. Nah, maka menurut pengertiannya ya, persentil atau dilambangkan dengan huruf P adalah datum yang membagi data terurut menjadi 100 bagian sama besar ya. Jadi persentil itu adalah datum yang membagi data terurut menjadi 100 bagian sama besar. Jika diibaratkan seutas tali ya, ini mau dipotong-potong menjadi 100 bagian ya, maka ini diperlukan memotong sebanyak 100, berarti diperlukan ada 99 sekat atau 99 potongan ya. Nah, misalkan yang potongan pertama itu disebut P1 ya, potongan kedua P2, potongan ketiga P3, potongan keempat P4, ini dan seterusnya ya, sampai potongan terakhir yaitu 99 P99, persentil ke 99. Nah, inilah persentil ya. Nah, untuk persentil data tunggal ya, persentil data tunggal, langkah-langkah untuk menentukannya adalah: 1. Urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian yang kedua, tentukan letak persentil dengan rumus. Nah, letaknya dulu ya, PI sama dengan I dikali N ditambah 1 per 100. Dengan I-nya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 99 sesuai persentil yang ditanyakan. Nah, kemudian langkah ketiga, setelah tahu letaknya di mana, nah tinggal tentukan nilai persentil sesuai letaknya tadi ya. Nah, kemudian untuk persentil data berkelompok yang biasanya dinyatakan dalam daftar distribusi frekuensi, langkah-langkah untuk menentukan nilai persentilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan letak kelas yang memuat persentil ke I dengan rumus I per 100 dikali N ya, I per 100 dikali N, dengan I-nya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 99 sesuai persentil berapa yang ditanyakan, dan N-nya adalah banyak datanya atau ukuran datanya. Kemudian langkah kedua, setelah tahu letak kelasnya, tentukan nilai persentil ke I dengan rumus berikut. Nah, rumusnya ini: PI sama dengan TB ditambah I per 100 dikali N dikurangi FKKS per FPI dikali P. Berarti TB ini adalah tepi bawah kelas kuartilnya tadi setelah ketemu kelas kuartilnya ya. Kemudian I per 100, I nya ini adalah persentil berapa yang ditanyakan ya,
dikurangi FKKS frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas persentil, dan FPI adalah frekuensi kelas persentilnya, dan P-nya ya, P adalah panjang interval kelas. Nah, ini. Jadi rumusnya ini hampir sama seperti median, kuartil, dan desil. Yang membedakan adalah nilai letaknya ini. Ya, kalau median itu 1/2 karena median membagi 2 data ya sama besar. Kalau kuartil membagi 4 berarti rumusnya jadi I/4. Kalau desil membagi 10 berarti I/10, dan ini persentil dibagi 100 berarti I/100 ya. Ini contoh soal, tentukan P70 dari data pada tabel berikut. Disediakan daftar distribusi frekuensi ya, ada 5 kelas, disuruh menentukan nilai P70. Bagaimana solusinya? Nah, ini. Solusi ya. Dari daftar distribusi frekuensi tadi ya, di soal ini ketemu total frekuensinya adalah 50. Maka langkah berikutnya adalah kita tentukan nilai FKK-nya, frekuensi kumulatif kurang dari. Berarti kelas pertama ini adalah 5, kelas kedua 19, dari 14 ditambah 5, kelas ketiga 35, dari 16 tambah 14 tambah 5, kemudian kelas keempat 47, dari 12 tambah 16 tambah 14 tambah 5, dan kelas terakhir 47 tambah 3 50. Ini FKK-nya. Nah, sehingga letak P70-nya adalah sama dengan 70/100 karena tadi I/100 dikali N. Nah, I-nya yang ditanya 70 berarti 70/100 dikali 50. Ya, boleh dicoret, nolnya 1 ya. Ini dengan atas dicoret, tinggal 7 kali 5 35. Berarti letak P70-nya itu ada di urutan ke-75. Nah, kita cari di sini ya, urutan ke-35-nya di mana? Nah, ini baru 5 tambah 14 19, di sini belum nyampe urutan 35-nya, ditambah 16 ketemu 35, berarti pas ya. Pas di kelas ke-3 letak P70-nya ini ya. Maka P70 terletak di kelas ketiga, yaitu antara 60 sampai 69 dengan frekuensi 16. Maka inilah yang disebut kelas persentil ke-70 ya, persentil ke-70. Nah, dari sini kita cari apa saja yang diketahui sesuai rumus persentilnya ya. Berarti diketahui TB yang pertama yaitu 59,5, kemudian FKK-nya, nah FKKS ini sebelumnya yaitu 19, kemudian frekuensi kelas persentilnya ini ada kesalahan sedikit ya. FPI sebenarnya FPI frekuensi kelas persentilnya yaitu 16. Nah, kemudian P panjang interval kelasnya masing-masing yaitu 10. Nah, kita masukkan ke dalam rumus persentilnya. Nah, PI sama dengan TB ditambah I/100 kali N dikurangi FKKS per FPI dikali P. Nah, kita masukkan, maka P70 sama dengan TB-nya 59,5 ditambah I/100 kali N 70/100 dikali 50, hasilnya tadi 35 dikurangi 19/16 dikali 10 ya. Disederhanakan menjadi 59,5 ditambah 35 ini tadi dikurangi 19 tetap per 16 masih tetap dikali 10 tetap. Disederhanakan lagi 59,5 ditambah 35 dikurangi 19 16. 16/16 dibagi 16 1 dikali 10 berarti 10 ditambah 59,5 sama dengan 69,5.
Jadi nilai P70 dari daftar distribusi frekuensi ini tadi adalah 69,5 ya. Nah oke, untuk materi berikutnya angka baku atau Z-score mungkin nanti ditambah koefisien variasi akan saya sampaikan di video berikutnya, yaitu statistika bagian ke-11 ya. Jangan lupa yang belum subscribe silakan diklik subscribe dan klik loncengnya untuk membangun channel ini ya. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja ya. Dan saya akhiri sekian, selamat belajar, tetap di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.